marilah kita kembali bersikap menjadi dengan memusatkan perhatian kita memohon kepada Yang Vivi Sangga untuk memberikan wejangan dhamma. Brahmacaloka dipati sahampati katanjalian diwarang ayatata sanpidasata paraja kajatika esetu dhamma anukampi mampajang. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kerelaan adalah awal kebajikan. Bhikkhu Sangga yang saya muliakan, para upasaka, upasika, pandita yang saya hormati, para upasaka, upasika, dan seluruh umat serta simpatisan Buddhis dari manapun juga Anda datang. Malam hari ini adalah merupakan kesempatan yang baik sekali kita berkumpul di tempat ini untuk melakukan sanggadana di bulan Katina. Banyak rombongan dari berbagai tempat, berbagai penjuru datang ke tempat ini dengan satu tujuan, untuk mengikuti sanggadana di bulan Katina. Saudara-saudara, di dalam Dharma ada 3 bentuk kebajikan yang dapat dilakukan. Ketiga bentuk kebajikan ini menjadi dasar perilaku ajaran Sang Buddha. Ketiganya adalah, yang pertama, kerelaan atau berdana. Yang kedua, kemoralan. Dan yang ketiga, kesadaran atau konsentrasi. Saudara-saudara, ajaran Sang Buddha demikian banyak dibabarkan oleh Sang Buddha. 45 tahun Sang Buddha mengajarkan Dharma. 1 hari 6 kali. Sehingga menjadi puluhan ribu kali selama beliau mengajar. Dari puluhan ribu kali ceramah Sang Buddha, intinya adalah kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, pengembangan kesadaran.
Kerelaan seperti yang Anda sudah akan lakukan pada kesempatan malam hari ini, yaitu Anda datang dari tempat yang berbagai tempat, kemudian Anda mempersembahkan 4 kebutuhan pokok seorang pertapa. Ada 4, yaitu kebutuhan pakaian, sandang, yaitu dilakukan dengan kebutuhan jubah. Kebutuhan makanan, Anda tentu pada hari ini ataupun besok ataupun apa dalam suasana Sanggadana ini Anda juga berdana kebutuhan makan. Kemudian berdana kebutuhan tempat tinggal. Misalnya kalau di beberapa tempat ada yang berdana tempat tinggal biku, berdana kepada wihara atau dana pembangunan wihara, atau ada juga adalah mungkin dilambangkan dengan kebutuhan-kebutuhan tinggal, yaitu misalnya selimut, ya, spray dan lain sebagainya. Kemudian juga berdana obat-obatan. Nah, saudara-saudara, dana atau kerelaan adalah kebajikan yang paling dasar. Kebajikan yang paling dasar, tapi bukan berarti yang paling mudah. Karena kerelaan ini, mungkin Anda yang datang dari berbagai tempat ini, Anda rela berdana jubah, Anda rela berdana makanan, Anda rela berdana kebutuhan tempat tinggal, dan Anda rela berdana obat-obatan. Kira-kira rela atau tidak? Rela, pasti rela. Tetapi saudara, dana ini bukan hanya berhenti sampai di situ. Kalau sekarang Anda rela berdana jubah, relakah Anda berdana pakaian Anda sendiri? Karena beberapa orang mengatakan, saya rela Bante berdana jubah karena saya memang nggak pakai. Untuk apa saya mengumpulkan jubah? Lebih baik Bante yang pakai. Bagus. Tetapi ketika seseorang pada saat Katina rela berdana jubah, kira-kira apakah Anda rela juga mendanakan pakaian Anda? Misalnya, Anda punya pakaian yang bekas tapi masih layak pakai. Sudahkah Anda mulai bagikan kepada keluarga Anda? Sudahkah, termasuk sudahkah Anda berbagi untuk kegiatan-kegiatan sosial pakaian-pakaian Anda? Sudah? Sudah atau belum? Sudah, bagus. Berarti pakaian yang layak pakai, pakaian yang sudah pernah Anda pakai, Anda bisa bagikan. Berarti ini sudah setingkat lebih baik. Tadi adanya berdana jubah karena ya memang saya nggak pakai. Tapi sekarang pakaian yang sudah aku pakai, sekarang aku berikan kepada orang lain. Saudara-saudara, tingkat yang selanjutnya lagi dari kerelaan ini adalah, sudahkah Anda membelikan, mencarikan baju yang sama bagus atau lebih bagus daripada yang Anda gunakan kepada mereka yang membutuhkan? Misalnya ada bencana alam, kemudian ayo kita berbuat baik, ayo kita belikan baju. Ya, saya belikan baju yang lebih bagus. Kalau aku biasanya beli yang 25 ribuan, aku sekarang beli yang 50 ribuan untuk saya sumbangkan. Kira-kira kalau pola pikir ini Anda mau nggak? Mau? Sungguhan. Kalau rasanya jawabnya kurang mantap ya. Rasanya kayaknya agak berat ini. Karena rasanya ini melawan kebiasaan Anda sendiri. Kadang-kadang ini sulit, saudara. Beberapa orang kalau mengatakan, sudahlah ini aku nggak mau pakai, jadi ya kamu pakai.
Beberapa orang ketika berdana makan juga begitu. Ya aku makanan ini nggak suka, jadi aku kasihkan orang lain saja. Ini makanan sudah sedikit, bau-bau sedikit, ya sudahlah kasihkan orang lain. Tapi ketika makanan ini enak, aku mau kasihkan orang lain, aku icipi dulu. Aku icipi dulu sepiring dulu, baru nanti aku kasihkan orang lain. Kadang kita sulit saudara untuk berbagi seperti itu. Kadang tempat tinggal juga begitu. Nah, kita berdana spray, kita berdana rumah, kita berdana apa. Kalau bisa aku pakai dulu lah, baru dikasihkan yang lain. Saudara-saudara, pada level yang selanjutnya kalau kita sudah berbagi adalah kita mencarikan yang lebih baik daripada yang kita bisa berikan. Tetapi ada yang lebih tinggi lagi adalah kalau saya bisa memberikan baju yang lebih baik kepada orang lain, saya bisa memberikan makanan yang lebih baik kepada orang lain. Ketika saya bisa memberikan obat-obatan yang lebih baik kepada mereka yang membutuhkan. Mampu nggak sekarang saya memberikan mereka-mereka yang aku sayangi kepada yang lain? Ikan yang disayangi, wah dipelihara dari kecil, kemudian ada orang minta, saya minta ikannya, oke, silakan ambil. Bisa? Agak berat ini tambahan. Kayaknya nggak ada yang menjawab. Bisa? Bisa? Bagus ikan. Naik kucing. Ketika kucing yang Anda sayangi, yang Anda cintai, kemudian ada orang datang dan aku minta ya kucingnya. Oke, silakan ambil. Mana yang bagus kamu pilih saja. Mana yang bagus. Kemudian aku pilih yang ini, yang paling bagus. Yang lain agak rembes. Rembes itu matanya kucing, kadang-kadang matanya wah nempel atas sama bawah. Sekarang ini yang sehat, yang mulus. Langsung kita juga, oh silakan, tidak apa-apa. Saya dapat yang rembes juga nggak apa-apa. Pokoknya kamu bahagia. Kira-kira kelihatannya bisa nggak ini? Kok jadi ketawa? Tadi baju lebih bagus bisa, obat lebih baik bisa, ikan lebih yang disayangi bisa. Sekarang mulai kucing. Bisa? Bagus. Walaupun jawabnya sudah asal-asalan nanti ya. Oke lah daripada nggak menjawab. Dan saudara-saudara, akhirnya yang diminta adalah orang yang Anda sayangi. Kira-kira bagaimana ya? Bisa? Bisa enggak bisa nih? Bisa, bagus. Oh tidak. Saudara-saudara, saya ada kisah nyata ini saudara. Mudah-mudahan orangnya ada di sini, tapi kalau nggak ada ya betulan. Tapi kalau ada orangnya di sini, saya minta maaf dulu karena saya meminjam ceritanya walaupun saya tidak menyebutkan namanya. Tapi kalau itu ada Anda merasa itu diri Anda, sadarilah bahwa kehidupan Anda saya jadikan contoh pada malam hari ini. Saudara-saudara, ada satu keluarga suami istri yang datang kepada saya pada satu ketika. Kemudian dia mengatakan, Bante, saya punya anak perempuan satu-satunya. Saya punya anak perempuan satu-satunya, Bante. Dan besok 3 hari lagi, hari Minggu, dilamar, Bante. Dilamar. Diminta orang, Bante. Saya kan heran. Ini kan berita baik. Anak satu-satunya dilamar orang, baik kan? Tapi kenapa pakai mewek-mewek?
mengeluarkan air mata, nangis-nangis. Lalu saya tanya dengan iseng aja, apa nih maksudnya menangis ini? Karena kadang beberapa orang kalau saya tanya waktu menangis di depan saya, kan di kantor saya kan memang ada tisu spesial untuk orang-orang yang menangis itu. Sebelum menggunakan tisu saya, biasanya saya tanya dulu, kamu tujuannya menangis ini apa? Kalau kamu tahu tujuannya, kamu boleh ambil tisu. Kalau kamu tidak tahu tujuannya, kamu lap aja pakai tangan saja. Ya. Kadang-kadang saya nggak tahu, Bante, saya kalau cerita gini ya langsung nangis loh. Nah, sekarang bapak dan ibu tadi yang datang dengan anak tunggalnya yang mau dilamar beberapa hari lagi tadi, saya tanya, kamu tujuannya mewek ini nangisin kenapa? Mamanya nangis, bapaknya nangis. Kenapa? Bante, anak saya ini satu-satunya perempuan. Nunggunya juga lama, Bante. Sama kakaknya bedanya 12 tahun. Lama sekali. Saya ngomong itu bonus itu sebetulnya. Kamu nggak punya niat nih, 12 tahun. Iya, Bante, tapi kemudian saya dapatnya aja sulit. Kok kayak nomor aja dapatnya sulit. Kemudian sudah saya rawat baik-baik, Bante. Saya kasih makanan yang paling enak-enak. Sekolah yang paling tinggi, sekolah yang paling bagus. Lah kok sekarang diambil orang? Kok enak orang itu ngambil? Saya yang capek-capek besarin, dia yang ngambil. Lalu saya tanya, apa mau kamu ambil sendiri? Ya enggak, Bante, bukan itu maksudnya. Nah, lalu gimana? Apa kamu mau batalkan lamarannya? Ya jangan, Bante. Nah kan saya bingung, kamu ini maunya apa? Ya saya sumpah. Anak saya yang paling saya sayangi sekarang diminta orang. Saya katakan, ini loh, kamu jadi umat Buddha berapa belas tahun? 12 tahun, Bante. Kamu sudah ikut Katina berapa kali? 12, Bante. Kamu kalau berdana apa saja? Ya kebutuhan para biku toh, Bante. Sandang, pangan, papan, obat-obatan. Nah kalau kamu waktu berdana itu ikhlas gak? Ikhlas, rela, tulus. Nah sekarang, kalau kamu sudah bisa berdana 4 kebutuhan pokok para biku, sandang, pangan, papan, dan obat-obatan, sekarang kamu belajar berdana anakmu. Anakmu kalau nanti di rumah terus, ya tidak bahagia. Tapi ketika dia mungkin dengan pasangan hidupnya, dia menjadi lebih bahagia. Ini kan sama dengan ketika Anda berdana 4 kebutuhan pokok. Kenapa kok Anda berdana jubah? Kok bukan baju batik misalnya? Bante, jubah ini kan udah kuno, Bante. Ribuan tahun pakainya gitu terus, mau pakai batik, Bante. Bante juga kalau bisa, saya kasih helm ya, Bante. Ganteng loh, Bante, kalau pakai helm, ini kok buagah, Bante. Ya nanti helm terus kacanya diturunkan, kok nggak pernah berdana begitu? Ya kan saya kan demi itu kan tidak dibutuhkan bantenya, jadi saya hanya berdana jubah saja. Ya, nah, kok juga nggak berdana jam tangan? Kasihan bantenya nggak punya jam tangan semua. Berdana jam tangan. Kok ya enggak? Kan nanti kan bantenya bisa kalau baca parita sambil dengar. Belum waktunya. Baru 5 menit. Kan lebih gagah toh? Tapi kenapa tidak? Karena tidak ada yang dibutuhkan, bukan jam tangan. Nah, saudara-saudara, dengan demikian, maka ketika Anda berdana 4 kebutuhan pokok, itu Anda berpikir, ini kebutuhannya apa ya para biku? Dan Anda cocokkan. Nah, sekarang di dalam kesempatan yang lebih luas, berdana itu adalah, saya ini berpikir tentang kebutuhan orang lain. Nah, kalau tadi yang kasus anak yang tadi anak tunggal wanita itu, walaupun itu anak yang terakhir karena itu laki-laki kemudian perempuan. Sekarang yang berpikir tentang kebutuhan dari orang lain, yaitu calon menantunya. Mereka sudah pacaran sekian lama, kemudian sekarang mereka mau menikah, maka sekarang kita merelakan, mengikhlaskan supaya anaknya bahagia. Kalau tadi bisa berdana jubah dan berdana 4 kebutuhan pokok, sekarang saya berdana anakku demi kebahagiaan dia.
Kira-kira bisa nggak ini? Bisa ya? Bisa ya? Sekarang sudah sungguh-sungguh bisa ya? Jangan sampai nanti kalau ada lamaran pada nangis-nangisan dan mewek-mewekan. Karena itu sering saya lihat dalam upacara perkawinan-perkawinan. Ya? Oke, saudara-saudara, sekarang anaknya diminta boleh ya sekarang? Sekarang pasangan hidup. Ya. Diminta sama tetangga. Saya lihat pasangan hidupmu ini kok baik ya, tapi kok kamu diem kan, sering kamu ajak cekcok, boleh nggak saya aja yang merawat? Oh iya silahkan. Saya memang mendiamkan, saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan kepada dia, dan kalau kamu yang mau merawat, silahkan. Kira-kira bagaimana? Ambil? Tidak. 4 kebutuhan pokok Anda bisa berikan. Ikan Anda bisa berikan, yang ikan yang Anda sayangi. Kucing Anda bisa berikan. Anak bisa Anda berikan. Tampaknya keempat ini semua Anda ngomong bisa karena Anda belum punya. Tapi sekarang pasangan hidup Anda sekarang punya, dan Anda ngerasakan sekarang. Iya ya. Wah, tidak boleh nih. Mulai saudara. Padahal beberapa orang juga pernah mengatakan, Bante, pasangan hidup saya ini diambil tetangga loh Bante. Saya katakan, bagus. Berarti kamu tidak salah pilih. Iya kan? Kamu sudah bersama-sama dia 20 tahun, tetangga masih mau, berarti pasanganmu memang luar biasa. Kamu nggak salah pilih, bagus. Ya tapi ya keberatan loh Bante. Nah ini problem lain. Saudara-saudara, sekarang kalau pasangan hidup itu mau dengan orang lain, maka sebetulnya di dalam diri kita itu tidak harus menimbulkan kesadaran di dalam batin kita bahwa kita tidak bisa mengikat orang lain. Kita mau berbuat baik apapun juga, kalau dia sudah tidak, hatinya tidak di kita, sudah berpindah ke lain hati, bagaimana kita mau memegang dia selalu di rumah? Kelihatannya dia nanti di rumah, tapi dia terpaksa di rumah. Saudara-saudara, inilah bekal kerelaan yang luar biasa. Sulit memang kita melepas, tetapi kita tidak bisa melawan perubahan. Karena saudara, pelepasan yang lebih besar adalah kematian. Pasangan hidup kita, saudara, tidak selalu bersama dengan kita. Anda bisa pertahankan pasangan hidup Anda dari serbuan pesaing-pesaing Anda. Anda lindungi pasangan hidup Anda. Pesaing mau datang, minggir. Pesaing mau datang, minggir. Pasangan hidup dikunci di dalam rumah. Bisa. Tidak ada gangguan. Tidak pernah tergoda. Tetapi saudara-saudara, satu saat nanti pasangan hidup itu pun akan lepas dari diri kita. Saat perpisahan untuk selamanya. Saat kehidupan berhenti. Saudara-saudara,
saat itulah kerelaan terbesar harus kita lakukan. Saat itulah persembahan dana Katina ini yang diulang-ulang tiap tahun ini dipraktekkan dengan nyata. Ketika saya berdana juga adalah demi kebahagiaan para samana. Demikian pula saya berdana obat, makanan, dan kebutuhan tempat tinggal adalah demi kebahagiaan para samana. Sekarang saya berdana pasangan hidup saya demi kebahagiaan dia. Mungkin ketika ini dia di dalam kehidupan ini dia makin tua, tubuhnya makin renta, makin sakit-sakitan, makin tidak punya tenaga. Kalau sekarang dia mau lahir kembali untuk mendapatkan badan yang lebih sehat, badan yang lebih kuat, umur yang lebih panjang, kita hanya mendoakan semoga dia bahagia. Karena ini adalah perpisahan yang sesungguhnya. Ini adalah kerelaan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, kita bukan hanya melepas ikan, kita bukan hanya melepas kucing, kita bukan hanya melepas anak yang kita sayangi, kita bukan hanya melepas pasangan hidup, tetapi kadang-kadang kita sendiri yang terlepas dari semua itu. Kita sendiri yang terlepas. Anda bisa bedakan? Bisa bedakan kalimat ini? Kita biasanya melepas, tapi satu ketika kita terlepas dari mereka. Kapan kita terlepas? Ketika kesadaran kita sudah tidak ada lagi di dalam hidup ini. Ketika kesadaran sudah tidak ada di dalam badan ini, maka kita terlepas dari mereka. Saudara-saudara, beberapa orang yang akan terlepas biasanya sulit melepaskan. Sakit, gelisah, tetapi tidak pernah bisa melepas. Sampai akhirnya, mungkin ini para pandita punya pengalaman, kalau ada orang yang sakit, kemudian panggil Bante. Bante, sakitnya lama ini Bante, tolong didoain. Biar kalau sembuh, cepat sembuh. Kalau terlahir kembali, ya cepat terlahir kembali. Ada para pandita yang punya pengalaman itu? Ada? Ada di antara Anda yang bukan pandita juga punya pengalaman itu? Mungkin orang tua, mungkin kakek nenek Anda, kemudian kok lama nggak berangkat, kemudian Anda mau panggil bantenya untuk membacakan doa supaya segera berangkat. Padahal kadang pesawat saja bisa delay. Masa orang tua nggak boleh delay? Saudara-saudara, kita satu ketika bisa terlepas. Nah, saat kita sulit melepas, biasanya keluarga, teman mengatakan, ikhlaskan, lepaskan, jangan kamu pikiri. Kemudian kadang-kadang orang keluarganya membisikkan, sudahlah, anak-anakmu nanti aku yang mau mengurus. Sudah, kamu tenang aja, kamu jalan sana, tenang. Kadang-kadang kan dikatakan gitu kan, ya, tenang, hartamu aku yang ngurus. Kamu nggak usah gelisah, ada aku semuanya pasti aman. Malah yang mau meninggal stres gara-gara inget hartanya. Nah, saudara-saudara, Anda mungkin ketemu orang yang sulit meninggal, dan ketika nanti ditanya, mereka kadang-kadang keluarganya atau apa itu akan tanya, kenapa ya? Apa dia ada mau pesen-pesen ya tentang harta?
Apa mungkin dia ada pesan-pesan ya tentang anak yang disayang? Atau ada pesan-pesan apa ya? Kita kan selalu ngomong gitu toh. Kenapa saudara? Karena kemelekatan. Karena tidak ada kerelaan, tidak ada pelepasan. Itu yang membuat orang tidak menyadari bahwa hidup itu bisa berubah. Kalau kita tidak melepas, kita yang terlepas. Saudara-saudara, Katina belajar melepas. Tetapi sesungguhnya sekaligus kita diingatkan satu ketika kita akan terlepas dari semua ini. Saya terlepas dari sandang pangan papan obat-obatan. Artinya apa sih sandang pangan papan obat-obatan? Pakaian, tempat tinggal, makanan, dan kesehatan ini artinya apa? Bahwa kita terlepas dari kecukupan kita, kemakmuran kita, kesejahteraan kita. Satu ketika kita pasti terlepas dari situ. Apakah kemakmuran dan kesejahteraan ini yang lari dari diri kita, atau kita yang meninggalkan mereka? Ada orang baru punya rumah yang bagus, kemudian bikin acara upacara masuk rumah. Upacara ini akan diselenggarakan pada sore hari. Kemudian pada siang harinya dia memasang lampu-lampu di halaman dan lain sebagainya. Ini kisah nyata ya. Kemudian karena ini musim hujan, maka salah satu kabel yang dia pasang kena air dan dia kesetrum dan dia mati. Anda boleh bayangkan kesulitan membangun rumahnya, kebahagiaannya dia setelah rumahnya selesai, kebahagiaannya dia karena mau menyambut tamu-tamu pada malam harinya. Akhirnya rumah yang baru tidak digunakan, dia meninggal, terlepas dari rumah yang baru. Kalau kita ikut Katina, saudara, kita bukan hanya sekedar mempersembahkan 4 kebutuhan pokok, tapi kita siap melepas, kita siap terlepas. Maka di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menjadi lebih gampang menerima perubahan. Kerelaan 4 kebutuhan pokok ini hanya salah satu, tetapi perubahan terjadi setiap saat. Saat ini Anda berkumpul bersama, tetapi pada waktunya nanti Anda harus melepas. Kumpulnya kita ini satu ketika harus selesai. Anda tidak akan bisa, aku nggak mau pulang, aku mau di sini terus. Tidak bisa. Perkumpulan ini satu ketika kita harus lepaskan. Ini hidup yang selalu berubah. Kita tidak bisa memegang, tidak bisa menahan perubahan itu. Kemudian satu ketika, saudara-saudara, kalau sekarang kita senang dengan suasana ini, satu ketika mungkin ketemu satu suasana yang tidak menyenangkan. Misalnya suasana berkeringat. Ibu tadi sudah rapi-rapi, begitu kena keringat bingung. Wah, bedak saya yang tadi rata sekarang penuh dengan aliran sungai di sini. Kemudian mata tadi saya gambar sampai hitam, sekarang hitamnya sudah turun ke pipi. Wah, saya stres. Saudara-saudara, bertemu dengan yang tidak disukai itu juga butuh kerelaan. Anda walaupun keringatan, Anda tetap duduk di sini. Ini karena kerelaan. Bertemu dengan yang tidak disuka, tapi Anda bisa bertahan. Inilah kerelaan. Berpisah dengan yang dicinta juga membutuhkan kerelaan. Kenapa saudara-saudara? Karena di dunia ini hidup
tidak kekal. Menyikapi hidup tidak kekal, ini hanyalah kerelaan. Rambut Anda dulu yang hitam, umur bertambah memutih. Bisa nggak kita merelakan rambutnya putih? Atau kita tidak rela rambut putih, kemudian dicat. Kemudian kesehatan. Dulu Anda sehat sekali. 10 tahun yang lalu Anda punya kekuatan jalan jauh. Tetapi sekarang 10 tahun kemudian jalannya mulai pelan. Sanggup nggak Anda berpisah, merelakan kesehatan Anda, kekuatan Anda? Dulu pendengaran Anda tajam, sekarang melemah. Sanggup nggak Anda melepas ketajaman pendengaran Anda, ketajaman penglihatan Anda, ketajaman cara berpikir Anda? Hidup ini tidak kekal. Ternyata saudara-saudara, bukan 4 kebutuhan pokok saja yang kemudian Anda persembahkan terlepas dari tangan Anda. Bukan hanya ikan, bukan hanya kucing, bukan hanya baju yang terlepas. Ternyata anak yang disayang bisa terlepas. Pasangan hidup yang disayang bisa terlepas. Kadang-kadang justru kita yang melepaskan mereka ketika kematian datang. Saudara-saudara, oleh karena itu di dalam Dharma, pelepasan ini justru menjadi dasar kebajikan. Kita lalu melihat apa sih di dunia ini yang kita bisa tahan. Orang hanya bisa menahan sementara, tapi tidak bisa selamanya. Anda mau bertahan di tempat ini untuk waktu yang lama, tapi satu ketika pasti terlepas. Anda mau mempertahankan baju Anda yang Anda sayangi supaya awet, satu ketika pasti terlepas. Entah bajunya yang sobek, entah bajunya yang hilang, atau kita yang harus melepaskan semua itu semua ketika kita sudah terlahir kembali. Saudara-saudara, melihat kehidupan yang selalu berubah, sadarkah Anda bahwa apa yang Anda miliki sesungguhnya tidak akan pernah Anda miliki selamanya. Orang di luar mengatakan itu semua adalah titipan. Hanya titipan. Maksudnya apa ini saudara? Kalau ada orang titip sepeda motor di rumah Anda, pernah rumah Anda dititipi sepeda motor? Pernah ya? Kemudian orang itu mau ngambil, dititipi pagi, kemudian sore mau diambil. Kira-kira Anda protes nggak? Jangan diambil, aku belum pakai. Atau Anda ya sudah ambil. Kira-kira begitu nggak? Sepeda motor silahkan ambil, dititipi mobil ya silahkan ambil, dititipi ikan silahkan ambil, dititipi kucing silahkan ambil, dititipi pasangan hidup silahkan ambil. Tidak. Kenapa selalu berbeda di bagian ini? Dititipi rumah, satu ketika juga akan diambil. Rumah ini bisa rusak, rumah ini bisa rubuh, rumah ini bisa hancur. Habis. Semua itu hanya titipan. Titipan karma-karma baik yang kita miliki. Kalau karmanya kita sudah selesai, apa tuh yang bisa kita tahan di dunia ini? Dunia saja bisa kiamat, apalagi kehidupan kita. Apalagi pertemuan pasti berakhir dengan perpisahan. Apalagi kebahagiaan pasti berakhir dengan tidak bahagia. Tidak bahagia juga akan berakhir dengan bahagia. Sehat berakhir dengan tidak sehat. Tidak sehat berakhir dengan sehat. Semuanya selalu berubah. Suka, duka, untung, rugi, dipuji, dicela, memperoleh pangkat, dipecat, itu semuanya hanya karena waktu. Semua hanya titipan. Titipan karma-karma baik kita. Kalau tadi di dalam sutta yang dibacakan tadi,
Suta apa itu? Nidikanda suta. Maka sebetulnya semua itu jelas-jelas titipan. Ketika orang banyak berbuat baik, maka dia bisa lahir di sini, dia memperoleh ini, memperoleh kebahagiaan itu. Itu hanya buah karmanya sendiri. Tapi kalau karmanya sudah habis, semua itu akan lenyap, semua itu akan hilang. Ikatan karma kita dengan dia kalau masih ada, dibuang pun tidak bisa. Tapi ketika ikatan kita sudah habis, dipertahankan pun tidak bisa. Kalau kita menyadari ini saudara, maka peristiwa Katina pada malam hari ini bukan hanya sekedar menyerahkan kebutuhan pokok, tapi sesungguhnya kita lalu merenung, perubahan terjadi pada hidupku. Apa yang aku cintai, aku sayangi, satu ketika aku bisa harus melepas. Kalau begitu, mumpung aku belum berpisah dengan dia, mumpung aku belum terlepas dari dia, maka aku harus membahagiakan dia. Orang sering mengatakan wanita ibarat bidadari. Kira-kira cocok? Cocok? Cocok. Bentuknya apapun juga wanita, tetap bidadari bagi yang menyukainya. Ya kan? Jadi jangan Anda mengaku, kayak gitu aja bidadari. Enggak lah, dia bidadari untuk keluarganya masing-masing. Saudara-saudara, bidadari itu tinggalnya di surga, bukan di neraka. Artinya kalau Anda punya wanita di rumah, apakah itu ibu Anda, apakah itu kakak Anda, adik Anda, pasangan hidup Anda, anak Anda, bahagiakanlah mereka. Karena mereka sesungguhnya adalah bidadari yang harusnya tinggal di surga. Artinya, Andalah yang harus menciptakan surga untuk kebahagiaan mereka, bukan menciptakan neraka untuk kehidupan mereka sampai stres-stres. Sebaliknya para bapak, ibu-ibu, para bapak, para pria, ini adalah seperti dewa. Kira-kira setuju? Setuju ya? Bapak Anda bisa seperti dewa, kakak Anda bisa seperti dewa, anak Anda bisa seperti dewa. Bukan dewa di Bali ya. Di Bali memang banyak dewa berata dan lain sebagainya. Pria adalah seperti dewa, dan dewa adalah tinggal di surga, bukan di neraka. Artinya para wanita yang punya pria di rumah, apa itu kakeknya, apakah itu bapaknya, apakah itu pasangan hidupnya, apakah itu anaknya, hendaknya menciptakan suasana rumah seperti alam surga. Perilakunya, ucapannya, pikirannya diarahkan untuk kebahagiaan mereka, sehingga mereka berbahagia, bukan seperti di alam neraka. Ngomong cekcok, bergerak salah, mikir saja juga didebat. Akhirnya aku kok hidupnya menderita atau seperti di neraka. Kenapa saudara? Karena para wanita tidak mengetahui bahwa laki-laki adalah dewa. Sebaliknya wanita juga begitu. Aku kok hidupnya menderita satu sama kamu kayak di neraka. Karena pria yang bersama dengan Anda tidak memahami bahwa Anda adalah dewi, bidadari. Tapi ketika Anda masing-masing menyadari bahwa pria dan wanita di rumah Anda adalah para dewa dan dewi, maka Anda akan berusaha membahagiakan mereka dengan badan, ucapan, dan pikiran. Dan inilah sesungguhnya tumbuh dari kebiasaan berdana katina, membahagiakan para biku, membahagiakan para samana, mendukung kehidupan para samana dengan berdana jubah, bukan baju batik, berdana 4 kebutuhan pokok, bukan jam tangan dan sepatu boot dan lain sebagainya. Kalau sekarang Anda bisa kepada para biku, maka Anda harus bisa berbagi kepada para dewa dan dewi di rumah Anda. Kalau itu bisa Anda lakukan, maka kerelaan adalah sumber kebahagiaan. Dan pada saat nanti kehidupan ini berakhir,
kita lalu bisa melepas dengan baik. Karena kerelaan kita sudah selalu latih, sehingga pelepasan pada saat kelahiran kembali menjadi pelepasan yang terbesar di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, inilah makna katina yang sudah diperluas, sehingga bukan hanya sekedar mendukung kehidupan para biku, tetapi untuk menyadarkan kita semua, hidup adalah berubah. Kita harus siap melepas titipan karma-karma baik kita ini pada satu saat, sehingga kebahagiaan dalam hidup dapat kita rasakan. Selamat Katina kepada Anda semua. Semoga dengan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, Anda bisa lebih menyadari bahwa kita gunakan waktu dengan baik semasa kita masih berkumpul dengan dewa dan dewi di rumah, di masyarakat, di lingkungan kita, untuk membahagiakan mereka semua. Semoga Anda yang datang dari berbagai tempat, dari seluruh penjuru, berbahagia. Semoga keluarga Anda semua berbahagia dengan seluruh kebajikan yang Anda lakukan. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karanya masing-masing. Sampai saka bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedamang, demikian tadi Dhamma di sana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Utamo Mahathira. Semoga kita makin maju dalam Dhamma dan makin ikhlas, welas, dan mawas, sehingga kita selalu bahagia dalam kehidupan ini. Sebelum acara kita lanjutkan, tak lupa pada kesempatan ini kami seluruh umat Buddha yang hadir di sini turut berduka cita atas 30 tahun masa-wasa Bante Utamo Mahathira dan 10 tahun masa-wasa Bante Jaya Ratnamutira. Semoga Bante selalu sehat dan bahagia. Hadirin yang berbahagia, berikutnya adalah persembahan dana katina oleh umat kepada Ibu Sangka. Hadirin dimohon berdiri sambil memegang persembahan di atas tangan dan Bante Sukito nampaknya tidak bisa hadir karena hari ini dari kemarin sakit. Yang akan dipandu oleh Bante Sukito. Terima kasih sudah menonton. Kita akan akhiri siaran langsung ini. Untuk itu tunggu siaran langsung selanjutnya. Terima kasih.